Umumnya, masyarakat yang menetap di sekitar kaki Gunung Ciremai pernah mendengar nama Ki Jembar. Dia adalah sosok misterius yang hanya muncul sesekali, biasanya untuk menyampaikan maslahat besar kepada masyarakat. Tak ada yang tahu persis tentang jati diri Ki Jembar. Informasi yang beredar tentangnya simpang siur. Cerita orang per orang bisa berbeda satu sama lain. Entah mana yang bisa dipercaya. Biasanya dia menunggangi Maung Bodas, muncul dari balik halimun, dan akan kembali hilang di balik halimun, ujar Usep si petani sawi saat dirinya dan beberapa petani lain tengah beristirahat di Dangau. Dia bercerita dengan nada sangat mantap, seolah-olah pernah melihat langsung sosok yang dimaksud. Beberapa hari sebelum pasar Lande terbakar, si Dharma bertemu dengannya di Huma dekat hutan pinus. Timpal Kusnadi kemudian menyulut rokok jarcoknya untuk mengusir hawa dingin. Seperti apa penampilannya? Didi yang baru 2 bulan pindah ke desa ini bertanya sambil menuang kopi ke sebuah gelas untuk ketiga kalinya. Seluruh rambutnya putih, kepalanya diiket, memakai setelan pangsi serba hitam. Tingginya sedang dan agak kurus. Tapi berbeda dengan kata Usep, dia naik menjangan, jawab Kusnadi. Konon, waktu itu Ki Jembar menitip pesan kepada Dharma, mengingatkan masyarakat untuk tidak mengirim sayur ke pasar Lande. Seperti biasa, pesan yang disampaikan hanya sepenggal, tanpa alasan barang sepatah. Sikap orang-orang terbagi menjadi 2, satu golongan menurut dan lainnya membangkang. Yang menurut, jumlahnya sedikit, mendapat keuntungan karena sayurnya berhasil terjual di pasar lain. Adapun yang membangkang, mendapat kerugian, sebab sebelum sayur mereka berhasil dijual, pasar tersebut kadung terbakar. Sebenarnya golongan kedua ini bukan mendustakan ucapan Ki Jembar, melainkan sanksi atas ucapan Dharma, bukan apa-apa. Lelaki tersebut dikenal sebagai orang bermulut besar, tidak beres, memiliki kasus di mana-mana. Saking banyaknya kasus, hampir semua toko pupuk, koperasi dan mitra petani memasukkannya ke dalam daftar catatan hitam. Jadi sekalipun dia sudah bersumpah 3 kali, sedikit sekali yang mempercayainya. Dan ini memang menjadi salah satu hal yang mengherankan. Entah mengapa Ki Jembar selalu mendatangi orang-orang semacam itu. Meski cerita setiap orang relatif berbeda, mereka percaya bahwa sosok misterius tersebut adalah Ki Jembar. Biasanya, perdebatan yang muncul bukanlah tentang penampilannya, melainkan asal-usul dan apakah dirinya manusia atau bukan. Sebagian orang menganggap dia jelmaan malaikat, diutus oleh Tuhan untuk melindungi masyarakat. Ada pula yang berkeyakinan dirinya seorang wali yang diberi karomah mengetahui kabar gaib. Segelintir orang menduga dia seorang petapa dengan kesaktian sangat tinggi. Saking tinggi, sudah tak bisa digolongkan sebagai manusia. Buktinya, kisah tentangnya sudah beredar dari generasi ke generasi. Manusia apa yang bisa hidup selama itu? Mustahil dia manusia. Manusia mana yang bisa menunggangi Maung Bodas, macan kumbang, menjangan, dan binatang liar lainnya? Apalagi kemunculannya untuk menyampaikan kabar gaib. Seorang petani kubis berargumen saat Pak Kades mengumpulkan masyarakat untuk membahas pengakuan Sarmidi. 2 hari lalu, Sarmidi yang baru saja menanam kentang mengumumkan pertemuannya dengan Ki Jembar. Hal itu membuat masyarakat gaduh. Terlebih, dia mengumumkan melalui speaker masjid. Saya bersumpah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, Ki Jembar mengamanatkan kita tidak bertani di gunung. Kalau yang sudah terlanjur, pindahkan saja. Jangan diteruskan dan memaksakan diri tetap di sana, ujar Sarmidi tempo hari. Sekadar maklum, masyarakat di sana biasa bercocok tanam di 2 tempat. Saat musim hujan di gunung, sedangkan musim kemarau di ladang atau tegalan. Jika bertani di gunung, sepenuhnya mereka mengandalkan hujan untuk pengairan. Adapun jika di ladang, mereka menggunakan irigasi. Pengakuan Sarmidi adalah perkara yang serius. Karenanya, Pak Kades langsung menggelar rapat darurat di aula bersama para warga. Bukankah kita sudah turun-temurun bertani di gunung setiap musim hujan? Protes petani bawang daun. Iya, tapi untuk kali ini kita harus mempertimbangkan hal berbeda, timpal Pak Kades, yang sebenarnya memiliki rencana menanam wortel di gunung. Kenapa kita harus percaya omongan Sarmidi? Kita tahu masalah dia dengan beberapa pasar induk, sampai para pemilik lapak di kota datang kemari untuk mencarinya.
Petani bawang merah mengingatkan sebuah rahasia umum. Kebetulan Sarmidi tak ikut rapat. Setelah pertemuan dengan Ki Jembar, dia terkena demam tinggi. Memang demikian yang biasa terjadi kepada orang-orang yang mengaku berdemu Ki Jembar. Kita bukan tak percaya amanat Ki Jembar. Sejauh ini ucapan-ucapannya selalu membawa kebaikan buat warga. Yang kita ragukan adalah ucapan si Sarmidi. Dengan permasalahannya yang seabrek, apa iya kita masih percaya dia? Ujar Bandar Labu Siam. Iya, kita sama sekali tak ada masalah dengan Ki Jembar. Bagi yang pernah mendengar kisah Harut dan Marut, pasti tak sulit untuk percaya bahwa mungkin saja Ki Jembar adalah malaikat. Akeo, tangan kanan bos besar sayur di desa itu, ikut bicara. Bagi para warga, ini memang dilematis. Apakah mereka akan percaya ucapan Sarmidi? Sementara semua orang tahu bahwa lelaki itu banyak menggelapkan uang pemilik lapak di pasar induk. Tapi, dia mengalami gejala yang sama dengan orang-orang yang mengaku bertemu Ki Jembar. Dan berdusta atas nama Ki Jembar bukan perkara kecil. Sejak dulu, orang tua mereka mengingatkan bahwa pertemuan dengan Ki Jembar adalah perkara tabu. Tak boleh dijadikan aku-aku kecuali benar-benar terjadi, atau mereka akan terkena bala. Setiap kali ada orang yang mengaku bertemu Ki Jembar, biasanya obrolan tentangnya selalu hangat, tersebar dengan cepat dari satu desa ke desa lainnya. Menjadi topik utama di warung-warung kopi, menjadi pengisi jeda di antara pekerjaan menggarap ladang, menjadi bahasan para jamaah masjid di sela maghrib dan isya, menjadi pengantar tidur sebagian besar keluarga. Fenomena yang sangat mudah dipahami. Pasalnya, kehadiran lelaki tersebut selalu membawa pesan maslahat. Sekalipun awalnya sering tak masuk akal, tapi setelah sebuah peristiwa terjadi, barulah masyarakat memafhuminya. Misalnya saja, sekitar tahun 80-an, seorang pria dari desa paling selatan pernah mengaku bertemu dengannya. Dia meminta masyarakat segera tinggalkan desa. Celakanya sama seperti yang biasa terjadi, sedikit sekali yang melakukannya. Itu pun bukan karena menggubris ucapan si pria, melainkan karena menunaikan hajat, entah ke pasar, merantau, dan lainnya. Selang beberapa saat, hari yang diwanti-wantikan pun tiba. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Saat malam telah larut, terdengar gemuruh dari sebuah bukit. Rupanya itu suara banjir bandang yang kemudian menyapu seluruh desa. Tak ada satupun warga selamat, kecuali mereka yang tengah berada di luar desa. Bahkan, pria yang menyampaikan pesan turut menjadi korban. Dia tak sempat meninggalkan desa karena terkena demam. Peristiwa tersebut tercatat sebagai salah satu musibah terbesar kabupaten dengan jumlah korban satu desa. Dan tak seperti biasanya, belakangan ini semakin marak orang yang mengaku bertemu Ki Jembar. Dalam seminggu terakhir, setidaknya ada 5 orang yang mengklaim pertemuan tersebut, tersebar dari desa paling selatan hingga utara. Tak heran warga desa heboh sekaligus kaswas. Zaman sudah modern, masa iya masih percaya hal-hal semacam itu? Memangnya kenapa kalau zaman modern? Hal seperti ini tidak mengenal zaman. Tapi coba kita lihat, siapa orang-orang yang mengaku bertemu Ki Jembar? Mereka bukan orang beres. Siapa yang berani berdusta mencatut nama Ki Jembar? Semua orang tahu, itu bukan perkara main-main. Kalau kalian ini banyak yang mengaku bertemu dengannya, hal itu wajar karena bumi sudah tua. Kerusakan di mana-mana, pasti banyak musibah. Bahkan kita bisa melihat di sekitar kita. Ladang yang dulu subur dan selalu mendatangkan kebahagiaan saat panen, sekarang rusak oleh obat-obatan kimia. Hutan sudah gundul, teras tering longsor, sungai penuh sampah. Benar-benar memprihatinkan. Papar seorang yang cukup dituakan. Alih-alih mereda, perdebatan justru semakin panas, bahkan berkepanjangan. Masyarakat terpecah menjadi 2 kubu, yang percaya dan tidak. Bila 2 kubu ini bertemu, tak peduli dimanapun, pasti akan cekcok. Ini perselisihan paling besar sepanjang sejarah yang ditimbulkan oleh klaim pertemuan dengan Ki Jembar. Padahal, biasanya warga desa akur dan guyub. Saking besar perselisihannya, beritanya sampai terdengar oleh stasiun TV yang memiliki program unggulan debat kusir. Maka, perwakilan 2 kubu tersebut diundang ke studio.
Kami warga desa sudah sangat lama dibodohi oleh kabar tentang Ki Jembar. Setiap kemunculannya menciptakan perasaan was-was, menghilangkan sikap pasrah dan tawakal kepada Tuhan. Ujar perwakilan kubu kontra. Kubu seberang tidak terima, apalagi sang lawan membawa-bawa nama Tuhan. Maka salah seorang di antara mereka berdiri, seraya meminta mikrofon. Si paling pasrah dan tawakal ini terlalu sok pintar. Seolah-olah cuma golongan mereka yang paham, sedangkan kami tidak. Padahal ini tak ada hubungannya dengan tawakal dan pasrah, melainkan hanya bentuk siaga atau waspada. Apa bedanya dengan melihat gelagat melalui kawanan burung? Biasanya, mereka akan terbang menjauh, bahkan hilang sebelum ada bencana. Acara debat berjalan sengit dan nyaris tak terkendali. Kedua kubu terus berbantah-bantahan. Padahal sebelumnya mereka adalah rekan kerja atau mitra usaha. Mereka pernah bahu-membahu memanen sayur di ladang yang sama. Pernah bekerja sama demi terpenuhinya tonase saat hendak mengirim barang keluar kota. Pernah berbagi irigasi. Pernah gotong oyong membangun rumah warga. Dan rupa-rupa kerjasama kas desa lainnya. Tak ingin terjadi kerusuhan di dalam studio, pembawa acara segera mengambil sikap demi mendinginkan suasana. Pemirsa, Kida rehat syajadak, ujarnya dengan artikulasi kurang jelas. Dengan artikulasi semacam itu pula, dirinya pernah mendapatkan penghargaan presenter pria terfavorit. Sementara orang-orang tersebut sibuk berdebat, nun jauh di kampung mereka, terdengar suara dentuman yang sangat keras dari Gunung Ciramai. Bersama itu, lava menyembur ke langit disertai abu vulkanik. Seketika warga berhamburan seraya menjerit-jerit panik. Mereka berlomba-lomba menyelamatkan diri masing-masing. Nyaris melupakan keluarga, saudara, tetangga, atau siapapun. Memang dalam situasi segenting ini yang paling penting adalah keselamatan pribadi. Momon, seorang pria yang lama dicari oleh para bot sayur dari luar kota, tampak terjatuh dari lereng kebun yang cukup tinggi hingga tak sadarkan diri. Saat suara dentuman terdengar, dia sedang menyiram ladang. Selang beberapa saat dia siuman dan mendapati keadaan baik-baik saja. Bahkan dirinya berada di sebuah saung. Momon beranjak duduk serta-merta menoleh ke arah Ciramai. Dia merasa lega karena ternyata letusan gunung tersebut cuma mimpi. Dalam pada itu, terdengar suara seseorang memanggil namanya. "Mon," seru seseorang tersebut. Momon berpaling ke arah sumber suara. Didapatinya seorang lelaki tua asing memakai ikat kepala serta pakaian serba hitam ala Jawara.